Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar pelajaran IPA mengenai keseimbangan ekosistem bersama dengan Bu Ini Solihah. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, hari ini kita akan mulai pembelajaran hari ini mengenai keseimbangan ekosistem. Namun sebelum itu, mari kita simak ayat di samping, yaitu Quran Surat Al-Baqarah. Nah, pada ayat di samping dituliskan bahwa di dunia ini terdapat berbagai jenis hewan. Dan berbagai jenis hewan yang ada di dunia ini merupakan tanda-tanda keesaan Allah bagi kaum-kaum yang berpikir. Jadi, Allah itu memerintahkan kita untuk mempelajari yang ada di sekitar kita, karena itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, anak-anak semua, coba amati gambar di samping. Gambar di samping yaitu mengenai ekosistem. Mengenai ekosistem ini ada yang bisa menyimpulkan ekosistem itu apa? Coba dilihat gambar di samping, ada apa saja ya? Nah, pada gambar di samping itu ada air, kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuhan, kemudian di situ terdapat banyak sekali rumputan, tumbuh-tumbuhan. Nah, adakah yang bisa menyimpulkan ekosistem itu apa dari gambar ini? Jadi, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, atau disebut juga dengan hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang, kita akan masuk ke macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem itu, yang pertama ada ekosistem alam. Ekosistem alam itu yaitu ekosistem yang tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatannya. Jadi ekosistem alam itu yang terbentuk secara alami. Nah, yang selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini yaitu ekosistem yang sengaja dibuat manusia untuk keperluan manusia. Jadi, ekosistem buatan ini ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, Anda semua, di sini Bu akan memberikan mengenai ekosistem alam. Contoh ekosistem alam. Contoh ekosistem alam yang pertama adalah hutan. Kenapa hutan? Karena hutan itu dibuat tanpa campur tangan manusia. Tapi hutan di sini adalah hutan yang alami ya. Jadi hutan yang bukan dibuat oleh manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua ada sungai. Sungai di sini yaitu sungai yang tidak dibuat oleh manusia. Jadi sungai yang terdapat di alam. Sungai ini yang terdapat di alam tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gurun. Gurun yaitu ekosistem alami yang tidak dibuat oleh manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ekosistem terumbu karang. Terumbu karang ini tidak dibuat oleh manusia. Jadi, terumbu karang ini terbuat secara alami. Yang selanjutnya, Anda semua, ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang sengaja dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya yang pertama ada sawah. Sawah itu sengaja dibuat manusia untuk kepentingan manusia. Ada yang tahu untuk apa? Nah, sawah itu untuk mendapatkan padi. Nah, padi itu kemudian nanti akan diproses untuk menjadi beras yang menjadi makanan pokok. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada waduk. Waduk itu sengaja dibuat manusia biasanya untuk perairan, kemudian untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada taman safari. Taman safari ini sengaja dibuat manusia biasanya untuk kepentingan wisata. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada kebun. Kebun itu sengaja dibuat manusia seperti ini. Kebun itu sengaja dibuat manusia itu untuk kepentingan manusia. Jadi nanti hasil dari kebun itu akan dimanfaatkan manusia untuk makan, untuk kemudian dimanfaatkan apa yang diperlukan oleh manusia.
Nah, yang selanjutnya Ananda semua ada komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem itu yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik ini adalah semua komponen atau semua benda yang hidup, misalnya yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia itu termasuk dengan komponen biotik. Yang selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah semua benda yang tidak hidup. Maksudnya semua benda tidak hidup ini contohnya seperti air, kemudian tanah, dan juga udara. Komponen biotik yang pertama yaitu ada manusia. Jadi manusia itu termasuk dengan komponen biotik. Yang kedua yaitu ada hewan. Jadi hewan itu termasuk dengan komponen biotik. Yang selanjutnya yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan termasuk dengan komponen biotik. Yang selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini, Ibu akan berikan contoh yang pertama itu ada tanah. Nah, tanah itu termasuk komponen abiotik. Yang kedua yaitu ada udara. Udara termasuk komponen abiotik. Kemudian yang ketiga itu ada air. Di sini Ibu berikan contohnya. Air itu termasuk komponen abiotik. Golongan komponen biotik. Jadi, komponen biotik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu yang dapat membuat makanan sendiri. Contoh produsen itu adalah tumbuhan. Yang kedua itu ada konsumen. Konsumen ini yaitu yang memerlukan produsen untuk mendapatkan makanan atau memerlukan konsumen lain untuk mendapatkan makanannya. Yang selanjutnya ada dekomposer. Dekomposer ini adalah untuk menguraikan zat-zat dari bangkai atau dari hewan yang sudah mati. Di sini Ibu sudah berikan contoh. Di sini ada contoh. Jadi di sini ada contoh yang pertama itu dari padi. Di sini ada tumbuhan ya. Di situ ada padi. Padi di sini yaitu merupakan produsen. Kemudian padi itu dimakan oleh apa ini? Nah, dimakan oleh tikus. Nah, tikus itu merupakan konsumen satu. Yang kedua itu tikus kemudian dimakan oleh apa? Di sini ada gambarnya. Nah, dimakan oleh ular. Jadi, ular itu adalah konsumen 2. Yang selanjutnya, ular itu dimakan oleh elang. Jadi, ular itu kemudian dimakan oleh elang. Dan elang yang sudah mati kemudian dimakan oleh belatung-belatung. Nah, belatung-belatung di sini merupakan dekomposer atau yang menguraikan zat-zat bangkai. Kemudian zat-zat yang sudah menjadi bangkai ini kemudian diserap lagi oleh tumbuhan untuk menyuburkan tanaman yang kemudian nantinya akan menghasilkan buah atau menghasilkan makanan untuk dimakan lagi oleh konsumen. Jadi ini semua disebut dengan rantai makanan. Jadi, rantai makanan itu adalah proses makan dimakan antara makhluk hidup. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda memahaminya dengan baik dan Ananda semua semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat bertemu lagi minggu depan. Semoga Ananda semua memahami materi dan kemudian siap untuk materi selanjutnya. Ibu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.